Nah, Fortuna ini kan sebagai dewi juga. Jadi kita masukkan Fortuna Event and Wedding. Penting banget gitu di masa pandemi seperti ini. Pernah susah gak sih hidup lu? Hi there, welcome to my channel. Meet ordinary people with extraordinary stories. If you like this video, hit the like button. And if you want to see more, press the subscribe button as well. Enjoy! Mas Ugin, Fortuna. Kenapa namanya Fortuna wedding organizer-nya? Fortuna itu kayak terinspirasi dari sebuah putri gitu ya, terus melambangkan kecantikan gitu. Karena ini kan lebih ke wedding. Bukan keberuntungan? Dewi Fortuna juga. Dewi Fortuna, ya, Dewi Fortuna. Karena nama aku kan Mugni, itu pembawa rezeki gitu kan. Nah, Fortuna ini kan sebagai dewi juga. Jadi kita masukkan Fortuna Event and Wedding. Sebenarnya di awal itu namanya The Algin. Ya, itu hanya untuk table setting ulang tahun yang kecil-kecil, dekor ya, table set. Terus mulai dari 2020 bulan Agustus kita buat satu tim untuk wedding gitu. Jadi start di bulan September mulailah Fortuna ini gitu loh. Jadi bisa dibayangkan Fortuna ini dengan waktu yang singkat dan lagi pandemi. Iya. Masyarakat masih banyak yang memilih Fortuna gitu ya, karena pertama mungkin dari klien yang sudah tahu bagaimana. Mungkin dari awal ngedekor kali ya, dari table dekor ini jadi orang mulai mempercayain kamu untuk ngurusin wedding organizer-nya. Waktu kita bentuk Fortuna di sini tidak hanya saya gitu. Sini ada partner saya namanya Mbak Titi gitu. Jadi dia itu memang lebih ke wedding organize-nya gitu ya. Jadi dia sudah berkecimpung di dunia wedding organize itu sudah kurang lebih hampir 10 tahun gitu. Jadi dia klien gitu. Jadi klien yang sudah pernah di-handle. Dia punya koneksinya. Ya, koneksinya. Jadi sudah percaya gitu gimana kinerjanya Mbak Titi, tim dari Fortuna ini. Seperti itu. Lu bukan lulusan desain, lu bukan lulusan apa, yang gue tahu lu S2 lulusan bisnis ya? S2 di SDM, manajemen sumber daya manusia. Kenapa terjun di dunia wedding gitu? Padahal nggak pernah terfikir bahwa saya bisa menjalankan dunia wedding gitu. Iya. Tapi berawal ya kebetulan punya teman-teman yang punya wedding gitu ya. Jadi aku tuh belajar, oh gini ya, begini ya, oh begini ya cara nyusunnya gitu gitu. Jadi setelah aku di mana aku merasa lagi down gitu ya, aku tidak tahu harus seperti apa kehidupanku ke depannya gitu. Jadi aku mencoba untuk yang awal itu yaitu plan table setting ya. Table setting. Ngerjain punya siapa dulu yang pertama? Dari mulut temen. Jadi temen bantu, ini ada nih teman aku gitu mempromosikan gitu loh. Awalnya aduh bisa nggak ya, tapi mau tidak mau memang harus dicoba gitu ya. Setelah aku mencoba ternyata alhamdulillahnya klien ini terus ada gitu, suka dari hasil dekorasi gitu. Kamu katanya suka, simple tapi ada elegannya katanya, seperti itu cenah. Pernikahannya makin mengecil situasinya gitu, nggak kayak dulu gitu. Gini, jadi ya sekarang di masa pandemi ini kan lebih intimate ya, tidak seperti biasanya orang-orang normal lebih harus simple 1000 harus 1000 gitu. Sekarang lebih yang simple gitu, cuma akad nikah, terus 50 packs. Buat WO sendiri masih oke nggak ngatur yang begitu? Awalnya agak bingung gitu ya, tapi banyak
sudah banyak seminar yang kita ikut, jadi kita sudah tahu bagaimana untuk protokol kesehatannya ya, untuk menjalankan WO di pandemi seperti ini. Bukannya makin kecil pernikahan nggak perlu WO? Ngapain sih? Orang nikahnya juga kecil, berapa orang? Ngapain perlu WO? Bener. Banyak orang yang beranggapan seperti itu. Mungkin orang awam merasanya gini, ngapain sih harus ada tim WO gitu? Orang kita cuma 50 peks. Tapi harus ditahu bahwa fungsi WO itu penting banget gitu loh, sebagai ibarat kata orang terdepannya. Karena pada saat masa pandemi seperti ini kita suka kebablasan gitu ya, kayak contohnya masker suka lupa dipasang gitu. Jadi tim WO yang harus mengingatkan untuk menggunakan masker seperti itu. Terus bagaimana ngasih step-step pada saat harus foto session ya, dengan pengantin seperti itu ya. Terus bagaimana mengingatkan ke masyarakat atau tamu undangan mengenai protap itu, cek suhu, terus udah gitu harus guna masker gitu. Kalau tidak ada kan tidak mungkin keluarga yang mau gitu ya. Kalau aku berpikirnya gini, jobnya double berarti. Iya, WO itu semuanya. Jadi ibarat dari hulu sampai hilir gitu, itu WO yang urus gitu, aktivitas pengantin untuk jamnya, terus rundownnya semuanya gitu ya, itu make sure semua dari WO gitu. Kalau WO itu nggak ada gitu, yang tadi saya bilang nanti kebablasan semuanya, apalagi di masa pandemi seperti ini gitu. Makanya menurut aku WO itu sangat penting banget gitu di masa pandemi seperti ini. Berarti keluar kota juga diurusin? Udah. Jadi nggak cuman Jakarta doang. Dalam semenjak kita buka berarti kan dari September 2020 sampai dengan 2021 bulan Februari ini, untuk luar daerah itu sudah di Sulawesi Tenggara, Kendari, terus yang Bandung, acara dari ini Bandung, untuk dua ini yang maksudnya dari luar daerah, 2 ini gitu. Ya suatu appreciate sih gitu loh, dengan waktu yang singkat tapi klien bisa percaya dengan Fortuna gitu. Jadi lu nggak menutup kemungkinan dari luar kota juga bisa kontak lu kapanpun, dan lu bisa kerjain dimanapun gitu. Benar. Gitu, selagi masih Indonesia. Ya. Contoh satu yang di Kendari ya. Ini udah apa akan? Udah. Oh, okay. Di Kendari itu udah. Jadi karena Kendari itu tidak ada fresh flower gitu ya, jadi mereka semua pengantin di sana tuh kebanyakan pakainya artificial gitu ya, bunganya gitu. Nah Fortuna memang dari awal aku membuat suatu Fortuna ini pengennya tuh sesuatu yang real, asli gitu loh. Jadi pernikahan itu kan sesuatu yang sakral gitu ya, jadi mau ada di dalamnya dekorasi semuanya yang real gitu, jadi semuanya fresh. Jadi semua dekorasi aku pakainya fresh flower. Kan Indonesia nih berbagai macam adat, keluarganya juga kulturnya berbagai macam. Enggak, untuk WO sendiri? Untuk kami di wedding, wedding organizer atau dekorasi, tidak ada kesulitan apapun itu mau seperti apa, karena di dalam tim Fortuna ini ada orang-orang yang sangat paham dengan kegiatan wedding seperti itu. Jadi yang tadi saya sebutkan, partner saya Mbak Titi itu dia bisa gitu loh, karena sudah 8 tahun ya, mau adat Jawa, Sunda, Sumatera seperti itu sering dilakukan gitu. Jadi, sering dikerjakan. Ini juga pengalaman jam terbang juga menentukan ya. Benar. Jam terbang memang perlu banget ya kan. Apalagi nih yang berbeda dari Fortuna? Yang berbeda dengan yang lain mungkin ya. Fortuna ini sebenarnya lebih fleksibel gitu ya. Fleksibelnya kenapa? Karena kebetulan kan Fortuna ini berdiri atau mulai running itu pada saat ibarat kata lagi pandemi seperti ini gitu ya. Nah, jadi aku tuh pengen Fortuna ini tetap berjalan, tetap membantu
orang-orang di sana yang mau nikah gitu dengan budget terbatas gitu, tapi pengen sesuatu yang cantik gitu dalam momen spesialnya dia gitu. Jadi aku tuh tidak berpatokan dengan, memang pasti setiap usaha punya target dan punya standar berapa sih paketnya gitu ya. Tapi kami selalu menyampaikan ke klien, kami fleksibel. Fleksibelnya klien maunya seperti apa, kita akan coba ikutin gitu. Ikutin budgetnya klien Oke. gitu, mau seperti apa gitu. Bukan juga misalnya budget 10 juta misalnya, contoh ya, budget 10 juta tapi kita buatnya ala kadarnya gitu. Nggak seperti itu, karena kalau aku kan lebih seneng dengan namanya mendekor ya. Jadi aku suka estetiknya yang cantik seperti apa, untuk posisinya seperti apa, terus maunya bagaimana gitu. Karena buat aku kalau aku memberikan yang terbaik gitu, itu pertama poinnya ada portfolio sendiri untuk Fortuna, ya. Terus kedua, masyarakat bisa menilai atau klien bisa menilai bahwa Fortuna ini timnya solid, terus selain solid cheaper gitu loh, yang fleksibel. Cheaper tapi nggak salah-salah gitu. Kerjasama nggak sih sama vendor lain? Kalau kita ada in-house, jadi fotografer kita in-house, tim WO in-house, ya kan. Jadi untuk dokumentasi semuanya itu in-house. Terus dekorasi in-house gitu. Ada vendor selain yang tadi aku sebutin ya, seperti attires ya, busana, terus sama makeup artist itu kami vendor, kerjasama, bukan in-house ya. Pernah IO-in selain pernikahan? Selain pernikahan iya, di Bandung. Apa Jadi tuh? kegiatan Seba Polri 91. Jadi reuni akbar untuk Seba Polri. Jadi nggak menutup kemungkinan cuman wedding dong? Enggak. Jadi di Fortuna ini tidak hanya wedding gitu, tapi event organize gitu ya. Apapun itu gitu. Launching, kami ada beberapa gitu, klinik, kantor-kantor, ada gathering seperti itu. Ya seperti yang lainnya lah gitu ya. Pernah jadi IO kementerian katanya? Pernah juga? Di kementerian itu bukan IO yang yang nge-treat seperti wedding gitu ya, tapi lebih kayak ke pameran, acara-acara pameran, bikin booth gitu ya. Terus kita yang dekor di dalamnya, seperti itu, lebih seperti itu. Terus meeting di hotel seperti itu ya. Jadi terkadang pemerintah itu kan ada meeting yang di hotel gitu ya, yang paket full board meeting yang 1 hari include tempat untuk stay di situ gitu. Itu pernah juga. Nah, gitu. Timnya Fortuna berapa orang sih? Tim Fortuna itu ada 5. Ada 5. Termasuk lu? Termasuk aku. Pernah ribut nggak? How you handle them? Kalau ribut pasti di dalam suatu pekerjaan pasti ada ya, rasa emosi gitu kan, ini nggak sesuai gitu. Itu pasti ada, tapi yang tidak terlalu too much ya gitu. Karena ke tim juga aku selalu menyampaikan begini, kita kan pemberi jasa gitu kan. Apalagi tim-tim yang di lapangan gitu, WO, sebagai WO itu pemberi jasa. Jadi harus siap dengan yang namanya komplain ya, harus siap dengan namanya masukan gitu. Jadi aku sudah membiasakan, aku bilang siapapun yang kerja bagiannya, tupoksinya kamu ini, kalau aku marah ya harus terima. Begitupun misalnya aku gitu, ini nggak sesuai, aku bilang sampaikan aja. Kalau berarti marah, kamu siap menerima kritik. Siap gitu. Kadang-kadang kan orang ini, apaan sih nih WO-nya nggak lelet? Kadang suka itu pasti begitu, ya kan? Ya, soalnya ngejaga moodnya tuh gimana? Tidak ada takaran di mana klien itu
bisa merasa puas banget itu. Karena setiap orang beda-beda, ya kan. Jadi setidaknya klien itu puas dengan servis yang sudah diberikan oleh Fortuna, gitu. Tidak ada komplain, itu membuat kami itu sudah merasa cukup nyaman, gitu, bangga gitu ya. Tapi bukan maksudnya nyaman, oh udah kita begini aja gitu. Tapi selalu kita harus lebih baik gitu loh. Kita selalu coba juga minta untuk ke klien nih, apa nih saran dan masukannya gitu ya untuk tim WO, karena terutama yang di bawah naungan dari Fortuna itu sendiri gitu. Jadi biar kita ini bisa memperbaiki tim kita sendiri gitu. Apakah dekorasinya gitu kurang apa, atau mohon maaf dibilang, Mas mungkin aransemen bunganya kelihatannya nggak cocok gitu, ya kan? Atau ininya penataannya nggak bagus gitu. Itu welcome gitu, maksudnya untuk masukan ke aku. Tapi alhamdulillah sampai saat ini dekorasi semua klien puas dengan dekorasi dari Fortuna. Gue tahu lu dari zaman kuliah, dari zaman kita ngetrip ke Bali aja nggak punya duit bareng-bareng. Terus udah gitu lu kerja di satu bidang yang gue nggak bisa sebut gitu kan, yang menurut orang udah di posisi enak. Lu keluar, lu usaha, kayaknya enak banget hidup lu dilihat deh. Orang mah mau kerja aja susah, lu udah tiba-tiba kerja aja, lulus S2. Ya kan? Benar. Udah gitu ketika lu nggak punya kerjaan, lu udah punya usaha lagi sekarang. Pernah susah nggak sih hidup lu? Jadi gini, orang hanya melihat dari sisi luarnya aja gitu, tapi orang tidak pernah tahu apa yang pernah aku alami di mana masa yang benar-benar orang jatuh. Mungkin setiap orang pernah merasakan di mana masa dia benar-benar jatuh banget gitu ya. Dan terlepas dari background keluarga ya, yang bisa mensupport saya, tapi memang aku nih pernah ngerasa tidak punya uang sama sekali gitu ya. Jadi nggak tahu ini harus gimana, mau minta ke orang tua juga tidak mungkin gitu ya. Sudah sekian tahun dari umur 0 sampai dengan 30 tahun mungkin udah selalu merepotkan orang tua gitu ya. Nah makanya pada saat saya keluar dari suatu pekerjaan itu, yang saya bilang saya nggak tahu harus melakukan kegiatan apa-apa. Mungkin kalau orang bilang, kalau kamu bisa survive, kamu punya apa sih yang kamu punya di dalam diri kamu gitu, ya kan? Nah, aku tidak pernah merasakan aku punya kelebihan apa gitu loh, gitu. Aku nggak tahu nih aku bisa ngerjain apa, gitu. Tapi yang aku lihat dari teman-teman gitu yang kerjain dekorasi seperti itu, gitu. Makanya aku coba seperti ini ya gitu ya. Bunga-bunga, nama bunga pun aku nggak pernah tahu. Bunga ini bunga apa nggak pernah tahu. Jadi pas awal kerja dapat inspirasi untuk itu gitu. Jadi aku tuh hanya lihat dari YouTube. Jadi YouTube bagaimana nyusun bunga untuk biar aransemennya bagus gitu ya. Terus ini digabungkan dengan ini jadinya bagaimana gitu. Itu. Jadi awalnya lu cuman lihat di YouTube, terus lu tawarin ke temen lu, terus temen lu mau, jadi lu cobain lah project ini, meja gua di lu yang beresin. Awalnya cuma begitu. Awalnya cuma itu karena nggak punya di tengah uang. Lu nggak punya uang. Karena nggak punya uang gitu loh. Karena nggak punya uang, karena kan kalau mau buka suatu, pikir ya, kalau mau usaha pasti semua orang harus butuh modal. Ya kan, untuk beli apa gitu. Emang itu nggak perlu modal? Awal itu enggak. Jadi aku tuh cuma arrange bunga yang di table. Jadi dibuat rame ini table dengan bunga gitu. Itu awalnya dari situ gitu kan. Jadi orang yang beli sudah bayar. Siapa? Lu? Aku. Jadi orang sudah bayar untuk ini, aku mau mau ulang tahun nih gitu kan. Tolong tablenya dibuat. Kenapa dia cantik, ngasih duitnya ke gitu. lu?
Karena kan aku yang nyusun bunganya, karena aku yang ngedekor. Ya kenapa nggak orang lain yang udah jelas punya nama? Itu awalnya temen aku. Oh, Jadi, kasihan kali sama lu. dia tahu mungkin posisinya, karena cuma sama dia yang aku pernah curhat gitu ya. Aku lagi nggak ada uang nih, gitu kan. Terus, oh ya, terus kamu nggak ngelakuin apa gitu, sesuatu yang bisa menghasilkan gitu. Terus udah gitu aku cuma sampaikan, aku mau bisnis party planner gitu kan, table setting gitu. Oh ya udah, kebetulan 2 minggu lagi aku ulang tahun ketika gitu, bisa nggak kamu dekorin untuk ulang tahun ini gitu. Terus aku bilang bisa, tapi aku belum pernah mencoba gitu kan. Begitu sudah hari haknya gitu kan, jadi kalau buat aku tidak penting, bukan tidak penting ya, yang penting kepuasan yang pertama kepuasan klien, kedua baru benefit gitu ya, atau profit yang aku dapat gitu. Karena Lah waktu itu kan lu nggak punya duit, gimana ceritanya nggak mikirin untung? gini, aku ngerjain itu bukan untuk aku harus dapat target profit aku sekian gitu loh ya. Kita pada waktu awal itu kan aku nggak tahu nih harus habiskan bunga berapa nih, gitu kan. Mungkin kalau dihitung gitu, awal mula aku dipercaya untuk dekor ulang tahun itu 800.000 aku dapat. 800.000 Profit or itu profit 800.000, dan itu buat aku, oh my god gitu, aku ada pegangan uang nih gitu. Sekere itu waktu itu? Sesusah itu. Jadi bahkan asal ditahu ya, orang nggak pernah tahu bagaimana aku yang sebelumnya ini gitu ya. Untuk 100.000 aja aku ditransfer dari temen aku. 100.000. I don't know gitu. you. Gue nggak tahu dia pas waktu susah lu ngilang. Ya. Gini, pada saat aku susah gitu ya. Karena kalau kita keluar kan pasti kita butuh uang untuk makan, uang at least untuk beli minum gitu ya kan. Untuk beli minum aja kan itu harus 40.000 gitu ya kalau di Jakarta gitu. Jadi lebih baik uang ini tuh aku diem di tempat. Tapi kan temen-temen lu ada kaya. Ya dong, pasti bayarin lu fine dong. Nah, gini, aku tidak pernah nebeng nongkrong sekali 2 kali oke dong. Aku iya oke gitu. Tapi maksudnya aku tuh tidak pernah yang namanya menggantungkan terhadap siapapun itu, even teman sahabat gitu ya. Pada masa aku susah ya, aku cuma berdiam diri. Kalau aku diajak, misalnya yuk keluar yuk gitu kan. Terus aku cuma bilang, oh mau kemana gitu loh, mau kesini gitu. Terkadang tuh aku tuh pengen ngeluarin, aku nggak punya uang gitu loh, tapi nggak bisa gitu loh. Karena nggak bisanya apa? Aku nggak pengen jadi benalu di dalam lingkungan aku sendiri gitu loh. So jadi manusia itu kepepet baru punya ide atau gimana? Ya kurang lebih seperti itu sih kalau aku. Gaya bertahan hidup ya. Cara bertahan hidup manusia ya. Kalau menurut aku sih, khususnya aku ya gitu, di saat yang sesuatu yang kepepet gitu loh, yang mendesak banget, baru tuh ada inspirasi. Tapi kalau nggak ada, masih tetap di zona nyaman, ya akan menikmati aja gitu loh. Kenapa nggak minta sama mama papa lu modal? Awalnya pengennya seperti itu, cuma balik lagi, orang tua itu kan udah pensiun ya. Orang tua aku tuh udah pensiun. Bisalah dihitung, maksudnya mungkin orang-orang di sana yang orang tuanya PNS tahu berapa per bulan pensiunnya, sedangkan aku masih punya adik yang masih kuliah. Terus itu biayanya menurut aku ekspensif banget gitu ya. Jadi mereka selalu menyampaikan, mami sama ayah cuma sekarang ini fokusnya ke adik kamu. So hikmah apa yang lo dapat? Hikmah apa yang aku dapat? Hikmah saat ini yang aku dapat. Lo sempet hidup glamor yang gue tahu. Hikmahnya banyak banget gitu ya dengan kejadian ini. Karena menurut aku
Allah tuh baik banget gitu ya, memberikan pelajaran yang begitu besar buat aku karena aku bisa merasakan di mana aku tidak punya uang seperti itu ya. Dan dari kehidupan aku yang ibarat mungkin kamu sendiri bisa ngelihat bahwa mungkin setiap hari, setiap malam aku tuh ngumpul nongkrong di mana gitu ya. I know. Ya itu hanya cuma untuk menghabiskan, maksudnya ya belum punya penghasilan ya, jadi ngabisin uang orang tua gitu kan, hanya bisa minta dari orang tua gitu. Dengan aku sempat jatuh dan sekarang aku bisa memulai lagi dari nol gitu ya, bahkan sampai sekarang aku masih merintis gitu. Tapi aku sangat mensyukuri karena Tuhan benar-benar memberikan aku pelajaran yang luar biasa gitu. Kebiasaan yang dulu Banyak nggak yang diubah? Banyak banget. Jadi mungkin seperti kehidupan malam gitu yang harus ke klub gitu ya, mungkin masa itu. Sekarang sudah stop gitu loh. Ya kan? Bahwa yang selalu aku pikirin, kamu belum tentu besok kamu punya uang. Itu saja yang aku pikirin gitu. Kamu belum tentu besok punya uang. Kalau kamu pergi sekarang sini, kamu bisa menghabiskan uang gitu. Bisa berapapun uang itu bisa habis gitu. Tapi kalau kamu bisa, jadi lu lebih banyak mengerem diri. Gitu. Lalu punya pesan-pesan nggak sih buat anak muda gitu, yang pada zamannya kita dulu habis-habisan didugem. Kalau buat anak-anak yang maksudnya jam sekarang ini yang milenial gitu, nggak apa-apa, puas-puasin menurut aku ya, puas-puasin aja di usia muda kamu, tapi maksudnya puas-puasin itu sesuatu yang positif ya. Untuk ke klub it's okay gitu, selama masih di batasan yang normal gitu ya. Tapi untuk narkoba seperti itu, yaitu harap dihindari gitu, dihindari karena tidak ada keuntungan sih buat. Jadi nasihatnya adalah you can use your young time, waktu muda lu, tapi lu harus tahu diri dan lu jangan pakai narkoba. Pokoknya baik aja sama orang gitu, sama siapapun. Karena pada saat kita sudah baik dengan siapapun, orang juga terserah dia mau kasihan atau apa, dia akan balik baik juga. Tidak dengan orang itu, mungkin dengan orang-orang yang lain gitu kan. Mungkin itu bantuan Tuhan yang seperti itu yang dikasih ke aku. Karena memang aku tidak pintar di dalam pendidikan gitu ya. Tapi aku bisa menyelesaikan dengan sampai master gitu kan. Siapa yang tahu gitu, ya kan? Untuk menyelesaikan pendidikan juga akhirnya lu punya teman, punya koneksi, punya hal baru. Pendidikan juga penting kan? Penting banget. Guys, terima kasih. Kali ini gua punya berbagi cerita sama ownernya Fortuna bareng sama timnya di sini. Terus yang pasti punya cerita up and down di kehidupan. He's actually my best friend. Terus kalau untuk kalian mau tahu kontaknya, IG-nya nanti ada di bawah. Oke? Thank you so much Ugin. Thank you.